Jangan lupa like dan komen, subscribe channel tutorial terbuka. Sekarang kita masuk ke soal bagian yang B. Kalau teman-teman perhatikan di awal video, saya bilang bahwa di soal UTS Madda 1B itu ada bagian A dan bagian B. Yang bagian A itu soal nomor 1 sampai soal nomor 5. Terus soal bagian B itu soal nomor 6. Jadi ini merupakan soal terakhir. Kalau kita lihat, ini itu ada 5 buah pertanyaan. Di sini itu ada keliling, terus ada luas, terus di sini ada nilai maksimum. Gitu. Nah, sebelum menjawab ini, saya akan coba jelaskan dulu terkait dengan nilai maksimum ini. Jadi sebelumnya kita udah belajar terkait dengan titik kritis. Jadi titik kritis itu ada 3. Yang pertama itu titik ujung dari interval. Yang kedua titik stasioner, di mana syaratnya hasil turunan pertamanya sama dengan 0. Kemudian yang ketiga titik singular, yaitu saat turunan pertamanya itu tidak ada nilainya. Gitu. Nah, titik kritis ini itu biasanya disimbolkan dengan X. Gitu. Kemudian di sini ada nilai maksimum dan ada nilai minimum. Kalau nilai maksimum itu berarti nilai yang paling besar. Gitu. Terus nilai minimum ini berarti nilai yang paling kecil. Terus gimana cara nyari nilai maksimum dan nilai minimum? Nah, caranya, jadi yang pertama di sini kita harus cari dulu titik kritisnya. Jadi kalau kita udah dapat titik kritisnya, yaitu X, X-nya ini kita masukkan ke dalam fungsi awal, gitu. Maka dari itu di sini langkah yang kedua, hitung nilai F pada titik-titik kritis tersebut. Jadi maksudnya titik kritisnya ini kita masukkan ke dalam fungsi awalnya, gitu. Jadi di sini tuh kita punya fungsi fx nih. Nah, fungsi fx ini punya nilai tertentu ya. Nah, terus fungsi fx ini itu kita turunkan ya. Kita turunkan untuk mendapatkan salah satu titik kritisnya, yaitu titik stasioner. Nah, setelah kita udah dapat nih titik stasioner atau titik kritis lainnya, nanti titik kritisnya ini kita masukkan ke sini, gitu. Nah, setelah kita masukkan, nilai terbesar itu dinamakan nilai maksimum. Terus nilai yang terkecil itu kita namakan nilai minimum. Jadi kayak gitu ya. Jadi kita punya fungsi fx, kemudian dari fungsi fx ini kita bisa cari salah satu titik kritisnya, yaitu titik stasioner. Setelah kita dapat titik stasionernya ini kita masukkan lagi ke dalam fungsi fx-nya. Kayak gitu. Jadi itu cara mencari nilai maksimum dan minimum. Kemudian di sini saya akan nunjukkan terkait dengan keliling, kemudian juga tentang luas. Keliling ini sebenarnya ngitungnya itu gampang. Jadi kalau misalkan kalian pernah dihukum ya, disuruh ngelilingin lapangan ya. Ini lapangan kayak gini. Nah, terus kalian itu disuruh lari dari sini sampai balik lagi ke sini gitu. Jadi kalian lari ke sana terus sampai balik lagi ke sini. Nah, itu tuh keliling gitu ya, keliling lapangan. Nah, keliling yang kalian lalui, kalau ini itu jaraknya A, dari sini sampai sini itu A. Terus jarak dari sini sampai titik ini itu B. Terus jarak dari sini sampai sini itu tetap A, sama ya jaraknya. Terus jarak dari sini sampai ke titik awal ini itu B. Jadi jaraknya ini sama ya, kayak gini. Nah, berarti keliling kalian tuh berapa? Berarti tinggal kalian jumlahin aja nih. A ditambah B ditambah A ditambah B gitu. Jadi keliling lapangan yang kalian lakukan itu sama dengan A ditambah B ditambah A ditambah B. Gitu. Jadi keliling itu cara nyarinya kayak gitu. Gitu ya. Nah, di sini ada beberapa bangun datar yang mesti teman-teman pahami terkait dengan kelilingnya. Yang pertama itu persegi ya. Persegi. Nah, kalau persegi itu kan bentuknya kayak gini ya. Jadi sisi-sisinya itu sama. Sisi ini, sisi ini, sisi ini, sisi ini sama gitu. Berarti kelilingnya berapa? Kelilingnya berarti di sini kan tinggal kita jumlahin aja ya. S ditambah S ditambah S ditambah S. Jadinya 4S gitu. Nah, ini persegi. Terus kalau persegi panjang gimana? Di sini persegi panjang. Nah, kalau persegi panjang itu bentuknya kan kayak gini ya. Bentuknya kayak gini. Ini itu misalkan ini tuh panjang, ini lebar. Berarti yang ini tuh panjang, ini lebar. Berarti kalau kita lihat kelilingnya, keliling di sini tuh sama dengan panjangnya kan ada 2 ya. Berarti di sini 2P ditambah sama 2L. Gitu. Ini keliling persegi panjang. Terus kalau kita punya keliling segitiga gimana? Keliling segitiga. Nah, kalau segitiga itu kan banyak bentuk ya. Kita coba ambil segitiga siku-siku deh. Kayak gini.
Nah, ini tuh alas, ini itu tinggi. Ini saya misalkan menjadi apa ya? Menjadi S gitu. Nah, berarti kelilingnya gimana? Ya udah tinggal kita jumlahin aja ya. A ditambah T ditambah S gitu. Jadi A ditambah T ditambah S gitu. Terus yang terakhir nih, biasanya itu keliling lingkaran. Nah, kalau keliling lingkaran tuh berapa nilainya? Nah, kalau keliling lingkaran itu rumusnya kayak gini, 2pi dikali R gitu. Jadi lingkaran itu kan bentuknya kayak gini ya. Kalau kalian masih ingat di Fisdas, satu kali putaran itu sama dengan 2pi ya. Jadi satu kali putaran itu kan 360 derajat, itu sama dengan 2pi. Tinggal dikali sama jari-jarinya. Jadi keliling lingkaran itu 2pi dikali R. Kayak gitu. Nah, kayak gitu untuk keliling. Nah, sekarang kita masuk ke luas nih. Kalau untuk persegi, luasnya berapa? Luasnya tinggal kita sisi dikali sisi. Jadi sisi pangkat 2 ya. Jadi sisi dikali sisi. Gitu. Terus kalau luas persegi panjang gimana? Luasnya tinggal panjang dikali lebar. Jadi panjang dikali lebar. Terus kalau segitiga, luasnya itu sama dengan setengah alas dikali tinggi. Terus kalau lingkaran, luasnya itu sama dengan pi R pangkat 2 gitu. Nah, jadi ini ilmu dasar yang harus kalian pahami sebelum kalian menjawab soal nomor 6 gitu. Nah, untuk pembahasan soal nomor 6 akan saya bahas di video berikutnya supaya video ini nggak terlalu panjang ya. Kalau teman-teman masih bingung terkait dengan luas dan keliling ini atau juga terkait dengan nilai maksimum dan nilai minimum, silakan teman-teman tanyakan aja di kolom komentar. Saya tutup videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.